Selamat pagi saudara-saudara. Menyambung kuliah minggu kemarin, kita sekarang akan membahas mengenai satu lembaga yang juga memiliki peran dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Nah, lembaga tersebut adalah Balai Pemasyarakatan atau kita singkat dengan BAPAS. Nah, dewasa ini fungsi dan tugas BAPAS secara khusus semakin berkembang. Fungsi dan tugas tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan saja, tetapi juga dalam beberapa ketentuan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya, tugas BAPAS adalah mengenai pembimbingan warga binaan, sedangkan tugas pembinaan adalah menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya, BAPAS memiliki pejabat fungsional yang disebut dengan pembimbing kemasyarakatan atau kita singkat dengan PK. Nah, PK ini merupakan satu jabatan teknis yang disandang oleh petugas BAPAS dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap warga binaan. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 ditentukan mengenai tahap-tahap atau proses pembimbingan terhadap klien. Di sini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal. Tahap di mana klien itu mulai masuk sampai dengan masa seperempat dari masa pembimbingan. Kemudian tahap lanjutan, yaitu dimulai sejak berakhirnya masa pembimbingan. Tahap awal sampai dengan masa 3/4 dari tahap pembimbingan. Kemudian tahap akhir itu dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pembimbingan klien. Nah, di sini pengalian dari tahap satu ke tahap yang lainnya ditentukan dengan sidang dari TPP BAPAS atau sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS. Nah, di situ mendasarkan pada data atau informasi dari petugas PK. Pada minggu kemarin, saya juga sudah menyinggung mengenai tim pengamat pemasyarakatan, di mana anggotanya di sini ada dari pihak BAPAS atau pembimbing kemasyarakatan. Jadi selain BAPAS sendiri itu mempunyai fungsi melakukan pembimbingan, juga terlibat di dalam proses pembinaan terhadap narapidana. Nah, di sini tugas yang dilakukan oleh BAPAS tidak sendirian, tetapi dalam satu tim dengan pejabat lapas. Apabila menilai tugas dari BAPAS, sebenarnya tidak hanya sebatas melakukan pembimbingan terhadap klien, tetapi di sini tugas BAPAS ternyata setelah dikeluarkannya Undang-Undang SPPA menjadi semakin bertambah berat. Nah, sekarang kita lihat satu persatu tugas dari BAPAS. Yang pertama, melakukan pembimbingan terhadap klien. Kemudian melakukan pengawasan terhadap orang tua asuh dari si klien. Kemudian melakukan pengawasan terhadap badan sosial yang melakukan pembinaan terhadap anak. Nah, kemudian juga membuat suatu penelitian kemasyarakatan, baik untuk anak maupun narapidana yang akan dibina di luar lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga membuat penelitian kemasyarakatan
untuk narapidana maupun anak di sini sebagai tersangka maupun terdakwa. Jadi, untuk kepentingan diversi, untuk kepentingan rekomendasi yang akan disampaikan kepada penyidik ataupun penuntut umum ataupun kepada hakim anak, di sini diperlukan satu penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas. Jadi saya katakan tadi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang SPPA, di sini tugas dari Bapas semakin bertambah. Kemudian juga melakukan pendampingan, membimbing, mengawasi terhadap anak ketika dalam proses diversi. Kemudian ketika terjadi kesepakatan diversi, di situ Bapas juga mempunyai peran. Kemudian dalam hal pelaksanaan putusan pidana. Kemudian beberapa tindakan lain seperti ketika si anak mendapatkan satu asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, itu juga menjadi tugas dari Bapas. Kemudian Bapas juga mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap proses pembinaan yang dilakukan di LPAS, LPKA maupun lapas. Jadi saya katakan tadi ya bahwa dengan adanya Undang-Undang SPPA, dikeluarkannya Undang-Undang SPPA, di sini tugas Bapas semakin bertambah dan semakin berat. Nah, tadi disebutkan salah satu tugas dari Bapas adalah membimbing klien. Nah, klien yang dimaksud di sini meliputi satu terpidana bersyarat, yaitu seseorang yang dijatuhi putusan pengadilan berupa pidana badan oleh hakim, tidak perlu menjalani hukumannya, tetapi selama kurun waktu tertentu, si terpidana tadi akan dibimbing oleh Bapas. Nah, kemudian ada narapidana. Kemudian juga anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan mereka anak narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas. Nah, pembebasan bersyarat di sini, jadi tadi baik anak maupun narapidana itu sudah menjalani hukuman dalam kurun waktu tertentu di LPKA atau di lapas, kemudian mereka akan diberikan kesempatan untuk berintegrasi dengan masyarakat, namun di sini akan dibimbing oleh Bapas. Sedangkan mereka yang mendapatkan cuti menjelang bebas adalah kalau narapidana atau anak tadi telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 bulan, dengan syarat berkelakuan baik, maka akan mendapatkan cuti menjelang bebas yang besarnya sama dengan remisi terakhir yang diterimanya. Nah, kemudian yang dimaksud klien di sini juga anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, pembimbingannya dikembalikan kepada orang tua. Jadi meskipun dikembalikan kepada orang tua pembimbingannya, tetapi pihak Bapas tidak kemudian lepas tangan. Tetap akan memberikan pendampingan, pembimbingan kepada si anak tersebut. Kemudian dalam hal anak dijatuhi pidana dengan syarat. Jadi di sini ini bentuk-bentuk pidana yang diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Adapun yang dimaksud dengan pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar lembaga, kemudian pelayanan masyarakat, maupun pidana pengawasan. Nah, untuk pembinaan di luar lembaga, ini bisa berupa program pembimbingan maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Bisa juga berupa terapi di rumah sakit jiwa, atau bisa juga
si anak tadi mengikuti terapi karena penyalahgunaan narkotika. Nah, kemudian untuk pidana pelayanan masyarakat, di sini si anak dididik untuk meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya positif. Sedangkan untuk pidana pengawasan di sini akan diberikan kepada anak, di mana anak tadi ditempatkan di bawah pengawasan dari penuntut umum dan dibimbing oleh petugas Bapas, dalam hal ini adalah pembimbing kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas pada umumnya, dalam sistem pemasyarakatan, ternyata Bapas itu mempunyai peran yang cukup strategis. Nah, di situ juga bisa kita lihat pada tugas-tugas Bapas yang cukup beragam. Nah, dari situ kita bisa menilai ternyata ada beberapa hal yang perlu mendapatkan satu perhatian. Yang pertama terkait dengan SDM. Nah, ternyata pada setiap UPT Bapas, unit pelaksana teknis Bapas, SDM yang ada belum memadai atau belum sebanding dengan tugas-tugas yang diampu. Sehingga kemudian hal itu berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada Bapas. Kemudian di sini kiranya dengan adanya tugas-tugas yang cukup beragam tadi, perlu ada satu pengalihan dari tugas-tugas tadi kepada instansi lain di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini diperlukan satu kebijakan dari pemerintah, terutama pejabat Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengambil satu policy agar tugas-tugas Bapas itu tidak terlalu berat dan bisa dialihkan ke instansi lainnya. Nah, menilai data yang ada bahwa selama ini baru ada sekitar 70-an kantor Bapas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara di Indonesia ada sekitar 500-an kabupaten dan kota. Nah, tentunya ini tidak sebanding kantor Bapas yang ada tadi atau kantor UPT Bapas yang ada tadi, belum sebanding dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh setiap kabupaten atau kota. Bisa kita ambil contoh di Bapas kelas 1 Yogyakarta. Bapas kelas 1 Yogyakarta memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Bapas kelas 2 Wonosari itu memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Nah, saya kira kondisi tersebut di Bapas kelas 1 Jogja maupun Bapas kelas 2 Wonosari itu sudah cukup baik apabila kita bandingkan dengan wilayah lain, di mana di wilayah provinsi lain kondisi geografisnya berupa kepulauan atau pegunungan. Nah, tentunya ini juga menjadi satu hambatan dari tugas Bapas yang harus menangani permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan di setiap kabupaten atau kota yang wilayahnya cukup sulit untuk dijangkau. Nah, beberapa hal ini merupakan pokok-pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk bisa dipecahkan.